Ada manusia menyikapi kehidupan, dia menganggap kehidupan itu kekal. Dia menganggap kehidupan itu pasti. Sementara kematian dia menganggapnya tidak pasti. Maka dia selagi masih kuat, selagi masih punya nama besar, dengan seenaknya dia melakukan sesuatu yang menyakiti orang, merugikan orang. Dia tidak sadari kalau dia juga bakal berhadapan dengan hal-hal tersebut. Maka seandainya dalam kehidupan bermasyarakat ada sebuah kematian yang kematiannya itu melalui proses yang menyakitkan, melalui proses penyiksaan dari sesama manusia. Tapi ketika itu terjadi, tetap orang Islam, hamba Allah yang beriman akan menerimanya dan akan mengucapkan kalimat yang Allah tidak berikan ini kepada umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi ketika mendapatkan musibah, dia menyadari, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اغفر لنا ما مضى يا واسع بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina syafiina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Tangkuban Perahu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita dapat laksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di alam dunia, selamat di alam akhirat. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Bahtiar. Tadi malam sudah membantu meringankan beban. Saya punya acara tadi malam Maulid Akbar, dihadiri oleh 20 habaib, 20 kiai. Alhamdulillah selesai jam 2. Tidak terasa, begitu luar biasa. Warga lagi euforia, warga lagi senang. Setelah 2 tahun tidak ada kegiatan acara-acara besar, alhamdulillah semalam tidak tertampung jamaah. Di gor gelanggang olahraga penuh, di masjid penuh, di semua akses menuju rumah saya penuh. Hadir Habib Hasan bin Ja'far Nurul Mustafa, hadir juga Ketua Majelis Ulama, hadir juga Ketua Forum Ulama Habaib, hadir juga yang lagi rame di YouTube Ustadz Tile, hadir juga Oma Irama, dihibur oleh Orkes Gambus El Corona juga yang lagi ngetop juga saat ini. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada hadis yang ke-194, 195, 196. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umami ayyakulu indal musibati inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku diberi keistimewaan yang keistimewaan itu Allah tidak beri kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apa tuh keistimewaan? Ayyakulu indal musibati, umatku diberi keistimewaan
saat ia terkena musibah, orang yang menyadari bagian daripada rukun iman, percaya adanya kehendak Allah yang tidak bisa ditolak. Pasti namanya kehidupan manusia dalam perjalanannya bakal menemui kendala. Ada yang namanya musibah. Ada musibah yang asghar, sifatnya kecil, tidak membuat manusia itu frustasi. Tetapi kadang yang membuat manusia menjadi frustasi ketika berhadapan dengan musibah yang besar. Musibah yang besar yang paling banyak menimpa manusia, dan itu merupakan kepastian musibah yang namanya kematian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah yang besar. Namun demikian umat Nabi Muhammad menerima tuh musibah itu karena dia meyakini kematian itu sebuah kepastian yang kadang manusia menganggapnya tidak pasti. Ma ra'aitul haqqo asbaha bil batili mislal mauti. Ada manusia menyikapi kehidupan, dia menganggap kehidupan itu kekal. Dia menganggap kehidupan itu pasti. Sementara kematian dia menganggapnya tidak pasti. Maka dia selagi masih kuat, selagi masih punya nama besar, dengan seenaknya dia melakukan sesuatu yang menyakiti orang, merugikan orang. Dia tidak sadari kalau dia juga bakal berhadapan dengan hal-hal tersebut. Maka seandainya dalam kehidupan bermasyarakat ada sebuah kematian yang kematiannya itu melalui proses yang menyakitkan, melalui proses penyiksaan dari sesama manusia. Tapi ketika itu terjadi, tetap orang Islam, hamba Allah yang beriman akan menerimanya dan akan mengucapkan kalimat yang Allah tidak berikan ini kepada umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi ketika mendapatkan musibah, dia menyadari, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kematiannya, prosesnya itu sulit untuk diterima karena ada kekuatan yang harus orang ini dihentikan kehidupannya. Menyakitkan, tapi dia masih punya kesadaran, keimanan, dia akan terima itu dan dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kematian
yang husnul khotimah, ada juga kematian yang su'ul khotimah. Jangan dikira orang yang matinya itu melalui proses pembantaian itu terasa sakit baginya. Tidak. Dia akan mendapatkan sesuatu rasa yang tidak menyakitkan. Ada orang yang mati prosesnya terasa tidak sakit, ada orang yang proses kematiannya terasa sakit. Kenapa tidak terasa sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi malaikat Israel ditanya sama Nabi, jitu zairan am qabidal ruhi ya malakallah. Hai Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata malaikat Israel, aku datang Muhammad mau silaturahmi sekalian mau mencabut ruhmu. In azinta wa illa fa'arji'u. Itu juga kalau engkau mau. Kalau kau tidak mau ya aku balik menghadap kepada Allah, kata Israel. Kata Nabi, Israel sebentar, aku tanya dulu Jibril. Ditanya Jibril, ya Jibril, Israel sudah ada di sekitarku, dia mau mencabut ruhku. Nabi nanya sama Jibril, man mim ba'di li ummati. Kalau aku mati Jibril, siapa nanti yang mengurus umatku setelah aku tiada? Mau meninggal dunia, Nabi masih bingung siapa nanti yang akan menyelamatkan, mengarahkan umatku. Begitu kata Jibril, ada Allah, ada pewaris Rasulullah. Setelah diyakinkan oleh malaikat Jibril, silahkan Israel laksanakan tugasmu. Israel melaksanakan tugasnya mencabut ruh Nabi. Begitu proses penarikan ruh, sebentar lagi Nabi bakal menghadap Allah, terasa sakit. Nabi bertanya, ya Jibril, adakah rasa sakratul maut yang lebih sakit dari yang aku rasakan saat ini? Kata Israel, Muhammad, engkau kekasih Allah, Habibullah, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Ini selembutnya Israel. Iya, kalau begitu masih ada yang lebih sakit. Ada Muhammad. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku agar umatku tidak merasakannya. Ya Allah, sayang sama kita. Maka kadang umatnya ada yang meninggal dunia tanpa pengetahuan keluarga. Tidak ada suara rintihan, tak terdengar suara jeritan, tidak ada rasa kesakitan. Kayak Tuan Guru Mugni, Jalan Gatot Subroto ini, dekat Hotel Kartika Chandra, Bank Global, ada Masjid Baitul Mugni.
Itu proses kematiannya, selesai dia baca kitab Bukhari Muslim, habis sholat duha jam 9, kemudian nanti zuhur dia mau ngajar, dia takrir dulu, dia mutola'ah dulu materi yang akan disampaikan. Dia panggil anaknya, tolong nanti jam 10 bangunin abah kalau tamu udah banyak datang. Terus dia terlentang, buku hadisnya ditaruh di dada. Ketika orang sudah banyak datang mau takziah, baru dibangunin sama anaknya. Begitu dibangunin, buku hadis masih tetap di atas dada, posisi masih tetap seperti orang berbaring saat sakit melaksanakan sholat menghadap ke kiblat. Itu tamu siapa yang ngasih tahu? Sudah dapat informasi lebih dulu kalau guru Mughni telah kembali menghadap Allah. Sementara keluarganya baru tahu karena disuruh bangunkan kalau tamu udah banyak datang. Maka warisan ilmu hadis saat guru Mughni meninggal ada di atas dada. Keturunan-keturunannya ada yang memiliki spesialis ahli hadis. Masih muda, Dr. Lutfi Patullah yang pernah menjadi kepala Basnas Provinsi DKI. Belum lama beliau di usia muda berprestasi, kemudian tokoh muda yang memiliki berbagai macam disiplin ilmu. Karena pengaruh dari keturunan, dari kakek, meninggal di dadanya ada kitab hadis Sahih Bukhari, maka anaknya jadi spesialis hadis. Yang enggak enak kalau orang tua mati di dadanya ada kartu gaplek. Ntar anaknya jadi apa itu? Makanya di dalam kitab Majalisus Saniyah Nabi bersabda, wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu, celaka bagi orang tua yang meninggal dunia tapi kejelekannya nggak mati, diterusin. Anaknya jago gaple juga. Terus itu tuh, kalau orang baik pahala terus mengalir karena kebaikannya, orang yang gak baik juga terus mengalir ketidakbaikannya. Wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu, celaka orang yang mati tapi kejelekannya gak mati-mati, tapi karena kebaikan yang banyak ia lakukan terus dilanjutkan anak keturunan, pahala juga berkelanjutan didapatkan oleh keturunan-keturunan. Maka Allah tidak beri itu kepada umat lain saat di antara keluarga ada yang meninggal, umat lain selain Nabi tidak ucapkan itu. Tetapi umat Nabi mengatakan saat terkena musibah, baik itu kecil maupun musibah besar, dia bakal berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nangis itu manusiawi,
wajar saat terkena musibah besar. Jangan dilarang orang menangis. Menangisi kepergian salah satu anggota keluarga. Tapi nangis itu diatur oleh syariat. Selagi tidak merusak bagian anggota tubuh tidak masalah. Tapi kalau sudah menyobek-nyobek baju, menarik-narik rambut, membenturkan badan ke dinding, tidak terima ketentuan Tuhan, itu yang dilarang sama agama. Justru perlakuan seperti itu menjadi masalah bagi yang meninggal dunia. Di dalam kitab Fathul Mu'in, juga ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Ada seorang ulama bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir masih ada. Dia bakal muncul di tengah masyarakat nanti menjelang kiamat. Ada orang alim, ada orang soleh, ketemu Nabi Khidir, dia tanya, "Wahai Nabi Khidir, bisakah kau baca tentang diriku ini nanti akhir hidupku bakal husnul khotimah atau su'ul khotimah?" Seorang ulama besar, ahli zikir, ahli ibadah, masih tanya tentang akhir hidupnya sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? "Ya fulan adraktu, aku sudah menemukan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku. Pertanyaan yang dilontarkan juga sama dengan pertanyaanmu. Bagaimana nanti kehidupan kita?" Maka ada hikayat seorang ulama yang santrinya banyak. Dia pencinta binatang yang namanya kucing. Kalau sahabat yang namanya Abu Hurairah, namanya si Abdurrahman bin Sakhra. Kenapa disebut Abu Hurairah, Abi Hurairah? Karena dia miara kucing dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk ngasih makan tiap hari dia beli daging 30 kilo. Kalau kita beli daging 30 kilo buat selamatan. Ini Abu Hurairah beli daging tiap hari 30 kilo buat memberi makan kucing. Namanya Abdurrahman. Karena Nabi lihat di rumahnya itu banyak binatang kucing. Dan Nabi selalu melihat dia belanja tiap hari daging buat kasih makan kucing. Maka dipanggillah oleh Nabi Abu Hurairah. Boleh Abu Hurairah, boleh juga Abi Hurairah. Ini ada ulama pencinta kucing, pengen ikuti jejak kehidupan Abi Hurairah. Santrinya lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini gurunya begitu luar biasa cintanya sama kucing. Si santri ngasih hadiah gurunya burung beo. Namanya guru tidak mau mengecewakan murid, walaupun dia nggak suka diterima. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan pemberian ini menjadi sebuah kebahagiaan. Ditaruh. Begitu kiainya jam 2 tahajud,
Habis tahajud kiainya zikir la ilaha illallah. Beoknya juga ikut zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka di pasar Pramuka tuh pasar burung ada beok yang punya kemampuan menyebut la ilaha illallah. Tuh kalau udah bisa menyebut la ilaha illallah 20 juta. Kalau baru assalamualaikum, assalamualaikum 10.000, 10 juta. Pada suatu hari ketika dia sedang berzikir, tidak lagi terdengar suara beliau berzikir. Kata kiai mungkin tidur. Pas dia mau ke pesantrennya, mau ngajar, selepas subuh buka pintu, lihat sangkar burung beo ada di bawah. Beoknya dimakan kucing. Nangis 3 hari 3 malam. Itu kiai. Kata si santri, guru jangan bersedih, nanti saya ganti dengan burung beo yang lebih bagus. Kata si guru, wahai anakku, aku sedih bukan karena burung beo yang kau berikan itu dimakan kucing, bukan. Tapi burung beo yang kau berikan itu setiap aku berzikir, dia ikut berzikir. Tetapi malam itu aku tidak mendengar suara zikirnya itu burung beo. Cuma yang aku dengar cuma rupanya lagi diterkam sama kucing. Aku takut kalau suatu ketika nanti saat sakratul maut aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Aku takut seperti burung beo. Kenapa burung beo tidak bisa membaca la ilaha illallah? Karena bacanya saat diterkam kucing dia cuma di mulut, nggak sampai ke hati. Kalau manusia la ilaha illallah, maka saat kita salat asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah itu ada saluran urat nadi yang nyambung ke hati. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Antara ucapan dengan hati menyatu, itu manusia. Tetapi kiai ini takut kalau aku sama seperti beliau, saat mati tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Justru yang aku takut nanti aku hanya bisa menjerit. Maka harus menyatu antara ucapan di lisan dan di mulut, di lisan dan di hati. Jadi nggak boleh dipermainkan. Nggak boleh kita bilang berdoa bahasa Indonesia aja, sebab Tuhan bukan orang Arab. Jangan, itu kelihatan sepele. Tapi nanti saat sakratul maut tuh nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Gara-gara ucapan itu kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya nanti. Ada nggak Ri yang ngomong begitu, Ri? Ada. Tidak usah doa bahasa Arab. Tuhan bukan orang Arab. Masa Tuhan disamain sama manusia? Itu kelihatan sepele, kelihatan main-main. Tapi nanti saat sakratul maut kelihatan. Dulu ada tokoh yang diharapkan oleh negeri ini bakal menjadi pemimpin. Tapi ketika ia diberikan beasiswa,
untuk melanjutkan studi di Amerika untuk mendapatkan gelar profesor doktor. Ada ulama harismatik ketika beliau pamit berangkat dikasih tuh kertas. Saya hanya mampu ngasih bekal ini. Begitu dibuka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau berhasil mendapatkan gelar profesor doktor, kembali pulang ke negeri, jangan dirubah nih kalimat ini. Begitu pulang bikin statement yang bertentangan dengan pesan Kiai Harismatik. Umat sudah mulai resah, umat sudah mulai bingung, terus dijauhkan oleh tokoh-tokoh agama. Padahal dia salah satu di antara yang diharapkan menjadi tokoh agama besar di negeri ini. Akhirnya semuanya itu keluar dari amanat wasiat ulama waktu dia mau berangkat. Akhirnya dia punya mantu orang Yahudi. Sakratul maut sadarnya tidak sadar 40 hari. Karena melecehkan makna dari la ilaha illallah. Tidak menutup kemungkinan orang yang bilang doa bahasa Indonesia aja karena Tuhan bukan orang Arab, berbahaya buat dia nanti. Sekarang mah iya, tapi nanti. Begitu luar biasa keramatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu ulama sampai takut kalau mati nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Maka ada orang matinya susah untuk menyebut la ilaha illallah. Udah dipandu, udah dikasih talqin di telinga kanan, la ilaha, nggak bisa juga, karena memang ada sesuatu yang menjadi kendala. Maka yang bisa mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun saat terkena musibah, yang bisa mengucapkan itu dan hanya umat Nabi Muhammad yang Allah berikan bisa mengucapkan dan menerima inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada 3 masalah yang membuat manusia itu menundukkan kepala. 1, masalah kematian. Apapun kejadiannya yang membuat seseorang itu meninggal dunia, jika dia beriman, jika ia orang Islam, jika ia umat Nabi Muhammad, dia bakal berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, masalah jodoh. Perkenalan, proses hubungan sudah berjalan 5 tahun, tapi tiba-tiba nggak jadi. Orang yang menyadari dia bakal berkata memang bukan jodohnya, dia bakal menerima. Yang ketiga, orang bakal menundukkan kepala, orang bakal menerima itu dalam masalah rezeki. Manajemennya udah bagus, persyaratan udah terpenuhi semua, tinggal tunggu waktu. Tahu-tahu batal. Kalau yang tidak menerima itu bakal dituntut di pengadilan. Karena di dalam bab jual beli, kalau ada orang sudah memberi DP, kita tidak boleh memberi DP yang lebih besar untuk mengalahkan calon pembeli.
Bagi orang yang beriman, ketika terjadi itu dia udah kasih DP dengan segala persyaratan dan perjanjian, tahu-tahu gagal. Dia bakal berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini belum rezeki buat saya. Karena maut, jodoh, rezeki Allah yang sudah tentukan saat kita ada di rahim usia 4 bulan. Maka ketika kita di rahim ibu usia 4 bulan, janin itu sudah mulai ada ruhnya. Binabhir ruh. Allah Ta'ala tiupkan ruh menjadi sebuah kehidupan di alam rahim. Maka istri-istri kita yang hamil muda itu kalau sudah memasuki usia 4 bulan ada gerakan. Kalau sekarang udah zaman teknologi, udah bisa diperiksa, udah bisa diketahui jenis kelaminnya di USG. Kalau dulu enggak kan. Orang bisa mengetahui kehamilan itu dari perkembangan tubuh. Kalau anak ini lebih besar, dia punya pinggulnya agak besar ke belakang. Semua tubuhnya itu kelihatan beda. Itu orang dulu cara melihat anaknya itu seperti itu. Maka ada juga kadang-kadang minum cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak. Siapa bapaknya? Bapaknya banyak. Bapaknya banyak. Itu yang dilarang oleh agama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uqtul ajira ajrahu qabla ayyajibba arakuhu wa a'limu ajrahu wa huwa fi amalihi. Ajaran Islam syariat menentukan dalam urusan kehidupan muamalah. Kata Nabi, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajibba. Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya itu kering. Ada kan pekerja-pekerja keras yang suka menggali aspal hot mix yang keras dengan cara manual tanpa menggunakan mesin. Jika ada di bawah aspal, ada saluran jet pump, paralonnya pecah. Setelah dideteksi paralon pecahnya ada di sini. Kalau pakai alat mesin takut banyak hancur. Maka dia pakai manual. Itu pekerja keras. Banyak yang punya kemampuan itu orang-orang Jawa Barat. Sehari itu upahnya orang yang kerja seperti itu oleh pemborong harus dikasih tahu. Wa a'limu ajrahu, dan kasih tahu bayarannya. Wa huwa fi amalihi, dalam saat ia bekerja. Lu kerja begini,
Sampean kerja sama aku, kerjanya seperti ini, upahnya sekian. 50.000. Oleh pekerja keras itu 50.000 dia anggap sudah penghasilan yang luar biasa dibanding dia hidup di kampung. Dia menggarap sawah, dia jadi petani yang hasil panen kadang belum menjanjikan. Di saat menjelang panen kadang-kadang ada serangan wabah, serangan tikus yang menjadi gagal semua tuh panen. Tapi kalau ini udah pasti, kerja kamu begini, upahnya sekian. Jika pekerja itu cerdik, dia nggak habisin tuh 50.000, makan 10.000 sehari, pulsa 10.000, tinggal 30.000 dia simpan buat bekal pulang menjelang Lebaran. Kalau pulang Lebaran membawa hasil kerja setahun di Jakarta, itu orang kampung, khususnya keluarga dan keluarga yang lebih luas, bakal memperhatikan kepulangan saudaranya dari Jakarta. Makanya kalau menjelang Lebaran itu, pekerja-pekerja di Jakarta yang sukses, mampu memanage ekonomi, keuangan, dia pulang bakal bawa hasil kerja yang banyak. Dia sewa tuh mobil truk, setahun pulang bawa kulkas. Setahun kerja di Jakarta bawa mesin cuci. Setahun kerja di Jakarta bawa TV 70 in. Ada nggak yang 70 in? Besar. Bioskop. Dia bawa spring bed yang nomor 1. Itu 1 truk hasil kerja setahun di Jakarta, dia bawa pulang. Turun di depan rumah dengan barang yang cukup banyak. Heboh di kampung. Ya Allah, enak nyari duit di Jakarta. Maka dia pulang pakai truk bawa barang. Begitu balik ke Jakarta, truk isinya orang. Pada pengen kerja di Jakarta. Kepulangan tuh orang ke kampung diperhatikan oleh warga sekitar. Masya Allah. Ketika malam datang dia sholat di masjid, itu jamaah pada ngasih ucapan selamat. Selamat sukses kerja di Jakarta. Girang tuh. Begitu juga ketika orang yang beriman pulang kepada Allah, bawa amal soleh yang banyak. Siapa yang girang? Malaikat yang girang. Karena pulang kepada Allah manusia dengan banyak bekal amal soleh, meringankan beban tugas malaikat. Kalau amal soleh banyak, nggak pakai ditanya marebuka udah, nggak ditanya waman nabiyuka udah, pokoknya asal rajin ngaji. Padahal dia ngajinya, kalau pulang ditanya istri apa tadi materinya, gua ngantuk, nggak paham, nggak ada yang dibawa pulang, tapi ngajinya sering, rajin. Ditanya marabuka nggak bisa jawab, orang ngajinya kagak paham. Malaikat munkar nakir ngadu sama Allah, ya Rabb, ada hambamu baru pulang dari dunia, aku tanya marabuka meneng baik ya Rabb. Waman nabiyuka meneng baik, kata Allah. Nggak usah dilanjutkan pertanyaan. Kalau 2 pertanyaan dia nggak mampu jawab, nggak usah dilanjutkan. Itu jamaah masjid Tangkuban Perahu.
Udah masukin aja ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maka ada 70.000 umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang masuk ke surga 70.000 dari umat Nabi tanpa proses pemeriksaan. Kayak kita kalau pengen jenguk keluarga yang bermasalah dengan aparat, kan kita jenguknya itu susah. Ditanya ini, tinggal KTP, tinggal HP, baru 3 meja pemeriksaan baru masuk. Sebelum COVID-19 saya narasumber dari Pemprov DKI, ceramah tuh ke Lapas Cepinang, ceramah ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Padahal kita narasumber pakai diperiksa juga. Untuk sampai ke sana itu melewati beberapa pemeriksaan, padahal kita udah dikasih kartu, masih diperiksa juga. Nah ini nanti nggak pakai diperiksa. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. 70.000 dari umat Nabi masuk surga tanpa proses hisab. Tapi ada cirinya nih yang begini. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri. Ciri pertama itu yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Wajahnya terang. Kenapa terang? Min asaris sujud, min asaril wudu. Banyak sujud, banyak wudu, banyak ruku. Amalan sholat sunat wudu sampai malaikat mendengar terompahnya sahabat Bilal menuju surga. Kedengeran. Sampai Nabi nanya sama Bilal, ya Bilal, amalan apa yang membuat terompah kamu itu terdengar menuju surga? Tidak ada ya Rasulullah. Yang aku rasa tidak pernah aku tinggalkan, setiap kali selesai wudhu aku sholat 2 rakaat. Kalau tahiyat masjid, ketika kita masuk masjid, qabliyah sebelum fardu, ba'diyah sesudah fardu. Tapi kalau sholat wudhu kapan aja. Jam 2 masuk masjid, sebelum duduk disunatkan tahiyat masjid. Sebelum tahiyat masjid kita pengen sholat wudhu 2 rakaat. Amalan sholat wudhu sahabat Bilal itu yang Allah beri kemuliaan, terompahnya terdengar Nabi saat ia mau masuk menuju pintu surga. Nabi belum mengajarkan tuh, Nabi belum perintahkan sholat wudhu, tapi udah dikerjakan oleh sahabat Bilal. Jadi jangan terburu-buru membid'ahkan perbuatan seseorang yang sementara kita belum ketemu dalil-dalilnya. Itu sholat wudhu Nabi belum ngajarin, tapi sahabat Bilal udah ngerjain. Nabi nggak melarang, malah Nabi tersenyum. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui amal orang itu diterima atau ditolak. Innaka la tadri aku bila amruddat. Sesungguhnya kamu tidak tahu
amal baik seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah. Itu adalah kekuasaan Allah. Kita nggak boleh bilang bid'ah, nggak boleh bilang kafir, nggak boleh bilang neraka. Yang maulid neraka. Kalau neraka semua yang maulid surga sepi. Nggak boleh kita menjustifikasi seseorang itu sebagai penghuni neraka karena amal perbuatannya yang kita tidak suka. Kalau Oma Irama bilang Tuhan kita sama, sholat kita sama, Quran kita sama, beda rakaat sholat tarawih enggak jadi masalah. Yang 8 yang 20 beda sholat subuh saat ada yang kunut ada yang tidak, dua-duanya benar. Yang kagak benar yang kagak sholat. Maka jangan mudah mengkafirkan orang, membid'ahkan amal perbuatan seseorang. Jadi yang terakhir kata Nabi, utul ajira ajrahu qabla ayyajibba, kasih upah pekerja sebelum keringatnya itu kering. Wa alimu ajrahu wa huwa fi amalihi, kasih tahu juga nominal bayaran dari kerjaannya. Nih upah kamu segini kerja denganku. Kalau yang pegawai buruh di pabrik sekian. Kalau yang PNS sekian. Udah ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.